warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya di sini dari kelompok 7 sebagai moderator Muhammad Hidayat dan teman saya dari kelompok 7 sebagai notulen Mawar Rahmat. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok 6. Perkenalkan kelompok 6. Saya Uda Tuhan Dria selaku presentator. Saya Minta Dini. Saya Senia Ananda. Saya Firmansyah. Baik, pada kesempatan ini mereka akan menyajikan tentang konsep keperawatan knowledge depender. Kepada kelompok 6 saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan secara singkat tentang konsep keperawatan knowledge depender. Next. Pada konsep keperawatan knowledge depender ini akan membahas 6 poin penting, yaitu yang pertama konsep utama, yang kedua adalah promosi kesehatan, yang ketiga adalah asumsi model promosi kesehatan, yang keempat adalah revisi model, yang kelima adalah komponen paradigma, dan yang keenam adalah penerapan teori serta kelebihan dan kekurangan dari teori knowledge depender. Masuk pada yang pertama, yaitu konsep utama knowledge depender. Knowledge depender menitik beratkan pada paradigma kesehatan dan keperawatan yang lebih holistik dalam memandang suatu penyakit dari penyebabnya, bukan hanya dari pelayanan kesehatannya saja. Model konseptual knowledge depender ini berjudul Health Promotion Model atau HPM, yang menggabungkan dua teori, yaitu teori nilai harapan di mana manusia akan membuat kondisi di mana mereka dapat mengekspresikan keunikannya masing-masing. Yang kedua adalah teori kognitif sosial, di mana ini adalah tindakan antara individu dengan lingkungannya. Next. Poin yang kedua yaitu promosi kesehatan. Promosi kesehatan knowledge depender terdapat 5, yaitu kesehatan individu, kesehatan keluarga, kesehatan komunitas, kesehatan lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Next. Poin yang ketiga yaitu asumsi dari model promosi kesehatan HPM. Di sini terdapat 6 asumsi model dari promosi kesehatan knowledge depender. Yang pertama yaitu manusia mencoba menciptakan kondisi agar mereka tetap hidup dan dapat mengekspresikan keunikannya. Yang kedua adalah manusia mempunyai kapasitas untuk merefleksikan kesadaran dirinya, termasuk penilaian terhadap kemampuannya. Yang ketiga adalah manusia menilai perkembangan sebagai suatu nilai yang positif dan mencoba mencapai keseimbangan pertahanan dirinya yang stabil. Yang keempat adalah setiap individu secara aktif berusaha mengatur perilakunya. Yang kelima yaitu individu dalam psikososial yang kompleks berinteraksi dengan lingkungannya secara terus-menerus. Yang keenam yaitu profesional kesehatan merupakan bagian dari lingkungan interpersonal yang berpengaruh terhadap manusia sepanjang hidupnya. Next. Masuk pada poin yang keempat yaitu revisi model promosi kesehatan knowledge depender. Dari 5 promosi yang pertama, knowledge depender merevisi modelnya menjadi 3, yaitu sikap yang berhubungan dengan aktivitas, yang kedua adalah komitmen rencana tindakan, dan yang ketiga adalah kebutuhan yang mendesak. Next. Yang kelima adalah komponen paradigma. Knowledge depender memiliki 4 komponen paradigma, yaitu yang pertama manusia, di mana manusia membuat lingkungannya sesuai untuk dirinya dan dapat mengekspresikan keunikannya masing-masing. Yang kedua adalah lingkungan, di mana individu akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah kesehatan, di mana individu akan melaksanakan kesehatannya baik dari dirinya sendiri, keluarga, komunitas, masyarakat, maupun melalui pelayanan kesehatan. Dan yang keempat adalah keperawatan, di mana perawat membantu pasiennya untuk memfokuskan dirinya dalam hal-hal yang positif. Next. Yang keenam adalah penerapan teori pada kasus skabies. Di sini terdapat pengkajian, diagnosa, dan implementasi, di mana pengkajiannya yaitu R berusia 15 tahun tidak mengetahui tentang skabies, selalu mengganggu kulitnya jika terasa gatal, tekanan darah 24 kali per menit, suhu tubuhnya 30 derajat Celcius, keadaan lemah, sulit tidur, dan tinggal di pesantren Darussalam. Diagnosa yang didapatkan ada 3, yaitu coping individu tidak efektif berhubungan dengan kurang pengetahuan. Yang kedua adalah membuat pola tidur berhubungan dengan ketidaknyamanan, dan yang ketiga adalah risiko infeksi. Next. Implementasi yang dilakukan oleh knowledge depender yaitu yang pertama, coping individu tidak efektif dapat diatasi dengan mendiskusikan cara menjaga pola hidup bersih dan sehat kepada pasiennya.
Yang kedua adalah risiko infeksi dapat dicegah dengan mandi teratur, mencuci spray tempat tidur dan menjemur bantal 2 kali seminggu, serta tidak menggunakan barang secara bersama-sama di asrama. Yang ketiga adalah gangguan tidur. Yang ketiga adalah gangguan tidur karena ruang kulit dapat diatasi dengan memberikan salep betametason. Keefektifan teori Nola Dependent pada kasus ini adalah mengajarkan pasien risiko penularan penyakit skabies dengan tidak menggunakan barang secara bersama-sama di asrama, sehingga terhindar dari komplikasi tentunya dengan melaksanakan implementasi yang telah diberikan. Next. Di sini adalah kelebihan teori dari Nola Dependent. HPM menjadi sumber informasi yang penting, bermanfaat bagi setiap orang yang ingin mengetahui promosi kesehatan. Yang kedua adalah membuat manusia menciptakan kondisi agar tetap hidup di mana mereka dapat mengekspresikan keunikannya. Yang ketiga adalah teori ini sangat lengkap untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindakan promotif dan preventif. Kelebihan yang terakhir adalah peluang untuk melakukan praktek keperawatan dalam fokus promosi kesehatan akan sangat terbuka. Next. Di sini ada kekurangan teori Nola Dependent. Seseorang dengan cacat mental kemungkinan tidak mampu memiliki harapan nilai dan kognisi sosial. Yang kedua adalah teori ini sangat sulit diterapkan pada kelas dengan ekonomi rendah dan pendidikan yang rendah. Yang ketiga adalah membutuhkan role model yang sempurna untuk mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Yang terakhir adalah masyarakat masih lebih mempercayai budayanya yang menjadi hambatan dalam mensosialisasikan dan mengamalkan teori ini. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, begitu presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya dari kelompok 1 terlebih dahulu? Kelompok 1? Iya. Silakan sebutkan nama dari kelompok berapa? Iya. Gini. Perkenalkan, nama saya Dini dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari teori Nola Dependent? Apa tujuannya? Baik, dari kelompok 1 satu lagi. Oh, baik. Kelompok 2. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 6. Dalam konsep promosi kesehatan, terdapat beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, baik itu untuk promosi kesehatan di tempat kerja, promosi kesehatan di sekolah, atau promosi kesehatan di masyarakat. Pertanyaannya, apa saja konsep dari promosi kesehatan? Terima kasih. Enggak lagi. Baik, kelompok 3. Baiklah, saya Ulfatul Karimah dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana pengkajian teori Nola Dependent dalam keperawatan? Terima kasih. Baik, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Subara dari kelompok 4 ingin bertanya. Besarkan sedikit siapa? Rika, Besarkan sedikitnya. dalam diagnosa keperawatan pada kasus skabies terdapat coping individu tidak efektif. Apa yang dimaksud dari coping individu tidak efektif? Saya perwakilan dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 6. Apa yang menginspirasi Nola Dependent mengambil profesional keperawatan? Baik, dari kelompok 7.
Baik, kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kepada kelompok 6. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lia Suciani dari kelompok 1. Apa tujuan teori knowledge dependent? Teori knowledge dependent ini berfokus pada pentingnya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit adalah suatu hal logis dan ekonomis serta perilaku. Pandangan teori knowledge dependent ini membuat manusia mencoba menciptakan kondisi agar tak hidup di mana mereka dapat mengekspresikan keunikannya. Menurut WHO, promosi kesehatan meliputi mendorong gaya hidup yang lebih sehat, menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, memperkuatkan tindakan masyarakat, mengorientasikan kembali pelayanan kesehatan, dan membangun kebijakan publik yang sehat. Apakah ada puas? Dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Aulia. Apa saja konsep promosi kesehatan? Yang pertama adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Yang kelima, menggunakan pelayanan kesehatan. Yang keenam, menjalankan gaya hidup sehat bersama anggota keluarganya. Apakah sudah puas? Kemudian dari pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulfatul Karimah dari kelompok 3. Bagaimana pengkajian teori knowledge dependent dalam keperawatan? Berdasarkan model promosi kesehatan knowledge dependent terdapat 7 langkah dalam melakukan pengkajian komprehensif. Yang pertama adalah pengkajian tentang perilaku sebelumnya yang mencakup kebiasaan individu, hambatan, dan perilaku yang dilakukan. Yang kedua adalah pengkajian tentang faktor personal, faktor psikososial, dan faktor sosial budaya. Yang ketiga adalah pengkajian tentang perilaku spesifik dalam pengetahuan dan sikap. Yang keempat adalah mengkaji tentang reaksi emosional terhadap perubahan perilaku. Dan yang kelima adalah melakukan pengkajian dalam pengaruh situasional seperti keadaan di sekitar yang meliputi lingkungan rumah, sanitasi, dan komunitas. Dan yang keenam adalah pengkajian dalam hubungan interpersonal seperti adanya dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah pengkajian fungsi keluarga, yaitu fungsi efektif dan fungsi perawatan keluarga. Apakah bisa diterima? Kemudian kelompok 4. Jawab pertanyaan dari Rika kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan coping individu yang tidak efektif? Coping merupakan usaha individu untuk melakukan perubahan kognitif dan perilaku yang tetap dalam upaya dalam mengatur kebutuhan khusus eksternal dan internal yang dinilai mengganggu atau melampaui sumber-sumber yang dimiliki individu. Coping individu tidak efektif berhubungan dengan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri mengatasi masalah. Saya terima. Pertanyaan dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Salim. Apa yang menginspirasi knowledge dependent mengambil profesional keperawatan? Knowledge dependent berkomitmen pertama kali pada profesi keperawatan ketika berusia 7 tahun. Saat itu ia mengobservasi pemberian asuhan keperawatan pada dirinya yang masuk rumah sakit. Rasa keinginan untuk memberikan perawatan kepada orang lain dikembangkan melalui pengalaman dan pendidikan yang ia yakini sebagai profesi yang menolong orang lain. Selain itu, ia mendapatkan ide kesehatan dari bacaan High Level Wellness karangan Harvard dan apakah Dan pertanyaan terakhir dari kelompok 7. Dari
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Janesia. Apa contoh kebutuhan mendesak dari revisi HPN? Kebutuhan yang mendesak merupakan perilaku alternatif sehingga tindakan yang mungkin dilakukan segera sebelum kejadian terjadi suatu bencana perilaku promosi kesehatan. Misalnya saya memilih makanan yang tinggi lemak daripada yang rendah lemak karena bau dari makanan yang rendah lemak tidak saya sukai dan tidak sesuai dengan selera saya. Apakah dapat diterima? Mana dia sih? Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam